Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada setiap hambanya yang beriman dan bertakwa. Bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala tidak hanya sebatas beribadah sholat atau mengaji semata, namun juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terkait hal ini, ada beberapa perbedaan bentuk ibadah antara pria dan wanita. Bagi para wanita yang bisa menjalankan ketaatan penuh kepada Allah Ta'ala, maka surga akan menjadi hal yang bisa digapainya. Bahkan surga justru akan merindukan wanita-wanita seperti ini. Lantas seperti apakah ciri-ciri wanita yang dirindukan surga, sahabat beriman? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah, semoga kamu termasuk. Inilah ciri-ciri wanita yang dirindukan surga versi dari Magenta Islam. Wanita yang menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi tiang agama, serta menjadi ibadah paling utama dalam Islam. Kualitas sholat juga menjadi penentu baik dan buruknya amalan seseorang. Jika sholatnya baik, maka kelak amalan-amalan lain yang dilakukan wanita tersebut akan baik. Namun sebaliknya, jika amalan yang dilakukan buruk, maka bisa dipastikan jika amalan lain yang dilakukan wanita tersebut juga buruk. Oleh sebab itu, wanita yang rajin menjaga sholatnya bisa dipastikan memiliki kepribadian yang baik. Selain itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis riwayat Ahmad bahwasanya jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Taat pada suaminya. Saat seorang wanita telah menikah, maka surga yang sebelumnya berada pada ibunya berpindah kepada suaminya, dan ia kelak akan menjadi surga bagi anak-anaknya, sebab suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga yang harus ditaati. Hal ini merupakan syariat dalam Islam, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwasanya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, maka dari itu wajib hukumnya bagi seorang wanita untuk mentaati suaminya selama masih berada dalam koridor syariat. Dalam berbagai keadaan tidak boleh seorang wanita mengabaikan perintah sang suami, apalagi merasakan berkedudukan lebih tinggi daripada suaminya. Sayangnya sahabat beriman, saat ini sering kita jumpai seorang wanita yang merasa bahwa kedudukannya setara dan bahkan lebih tinggi daripada suaminya. Padahal hal tersebut akan mendatangkan murka Allah Ta'ala, bahkan menjauhkannya dari surga. Senang berdiam diri di rumah. Seorang wanita yang sudah menikah tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suaminya, kecuali untuk melaksanakan sholat di masjid. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya." Karena itulah berdiam diri di rumah dan menjaga anak-anak merupakan sebuah ibadah yang mendatangkan pahala bagi kaum wanita. Namun sayangnya saat ini kita seringkali melihat kaum wanita dengan santainya bepergian keluar rumah tanpa izin suaminya. Bahkan mereka melakukannya bukan untuk hal yang mendatangkan manfaat seperti untuk pesta atau huru-hara.
menjaga aib suami serta anggota keluarganya. Dalam Islam, menceritakan aib seseorang merupakan perbuatan yang sangat tercela. Bahkan Allah Ta'ala menganggap para pelakunya seperti sedang makan bangkai saudaranya. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jika membicarakan aib seseorang saja sudah mendatangkan dosa begitu besar, lantas bagaimana halnya jika seorang wanita menceritakan aib suami atau anggota keluarga pada orang lain? Tentu sang suami bisa murka dan merasa tidak ridho kepadanya. Padahal Rasulullah bersabda bahwa bagi seorang istri, ridho Allah Ta'ala terletak pada ridho suaminya. Bagaimana mungkin wanita tersebut bisa mendekat kepada surga sementara suaminya tidak ridho kepadanya? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.